Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majlis ilmu kita Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di Masjid Musalla Raudhah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Raudhah atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang mulia. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis terkait bab sabar, masih di bab kesabaran. Bab kesabaran sangat penting sekali, sabar dalam di dunia ya, sebagaimana kita sudah jelaskan di awal ya. Sabar terkait musibah, sabar terkait takdir, sabar terkait berbuat baik, sabar terkait tidak berbuat kejahatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di hadis 35 ya, yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah. Wa an Atha bin Abi Rabah qala, ya, dari Atha bin Abi Rabah berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa di akhirnya radhiyallahu anhuma? Karena sahabat dua-duanya, baik bapak dan anaknya, masuk Islam ya. Abdullah dan Abbas sama-sama masuk Islam. Makanya doanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ya, Atha bin Abi Rabah. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil mampu menghafal hadis yang dulunya ya beliau dengar atau dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih belia. Ya, salah satunya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, sahabat yang dinasihati ini adalah Abdullah bin Abbas, ya, masih kecil. Ya, ulang ya. Ketika makan baca bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan, kemudian makanlah yang dekat dengan dirimu. Ya. Adapun Abbas ya paman Nabi Muhammad SAW ya, yang mana diminta untuk sholat, minta hujan ya. Tawassul dengan sahabat yaitu Abbas ya, diminta oleh Umar bin Khattab ya. Ikhwati fillah rahimakumullah ya. Beliau mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan bahwasanya, apakah engkau mau aku perlihatkan wanita penghuni surga? Seketika sahabat-sahabat yang lain pasti maulah, terkejutlah, penasaran siapa kira-kira ya. Faqultu bala, iya, kata Abdullah bin Abbas. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Ada seorang perempuan berkulit hitam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya,
Kemudian dia mengatakan, wahai baginda, aku ini kesurupan, atau kita di sini nanti dijelaskan kesurupannya ini apakah karena epilepsi ayam atau karena penyakit jin. Ada dua ya kesurupan itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa inni atakasyafu, ketika aku kesurupan, artinya nggak sadar diri, ya, aku ini auratku terbuka. Ya. Fada Allah Taala li, ya Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhanku, kata perempuan yang hitam tadi. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau sabar, dapat surga. Ini janji Rasul, ya, karena Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dari wahyu, ya, dari ucapan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya mau sabar, kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Jika engkau mau, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkanmu. Faqalat asbiru. Perempuan hitam tadi mengatakan, saya sabar. Saya mau sabar. Faqalat inni atakasyafu. Kan tetapi aku ini tersingkap auratku jika kesurupan tadi, atau tidak sadarkan diri tadi. Fada'allaha alla atakasyafu fada'alaha. Maka doakan kepadaku wahai Rasulullah SAW satu doa supaya aku tidak tersingkap, supaya auratku tidak tersingkap ketika aku kambuh, ya, datang lagi penyakit ayam tadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Di sini sebutkan, kita baca dulu penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Qaulu ala urika imra'atan min ahli jannah. Yuradu alaihi an yuriyahu imra'ah min ahli jannah wa dzalika li anna ahli jannah yanqasimun ila qismain. Jadi disebutkan di sini bahwasanya, maukah engkau aku tunjukkan perempuan penghuni surga? Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, penghuni surga itu ada dua sifat. Penghuni surga ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan yang mana penghuni surga itu dengan sifat-sifatnya. Penghuni surga yang pertama adalah penghuni surga bisa dilihat dari sifat-sifatnya. Yang kedua bisa dilihat dari atau diketahui dari apa? Ditunjuknya langsung oleh Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sifat-sifat penghuni surga melalui sifat-sifat itu, semua kaum muslimin, mukminin, muttaqin, yang beriman, yang Islam, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Surat Al-Bayyinah yang ayat 7 dan 8. Orang yang beriman, satu, kemudian mengamalkan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita miskin, fakir, jelek kalau kata orang, hitam, legam, pendek, kurus misalkan, tinggal di kos-kosan misalkan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, ikhlas tanpa riya, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, kita adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan siapa yang menghidupkan manusia, maka dia sebagai seakan-akan menghidupkan, ya,
manusia seluruhnya. Barang siapa yang membunuh satu manusia, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Nah, kita kaum muslimin, mukminin harus yakin bahwasanya ini adalah manusia yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Meskipun kita banyak salah, banyak dosa, kita iringi dengan istighfar. Bukankah kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Yang terakhir, kisah terakhir siapa yang ingat? Ya. Kisah di akhir kisah Ashabul Ukhdud ada terakhir. Ya, bayi digendong, ya bayi bisa bicara. Yang mana ibunya itu diminta untuk terjun ke parit lubang yang ada apinya di bawah. Dia ragu awalnya, tapi ketika dia maju mundur, anaknya tiba-tiba bisa berbicara. Yang mengucapkan, isbiri fa innaki 'alal haqqi. Sabar wahai ibundaku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Nah, bayi yang masih kecil bisa berbicara. Nah, kita harus yakin, bukan hanya sekedar dongeng, tapi kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau di zaman dahulu banyak mukjizat, banyak karomah-karomah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tapi hari ini kita harus yakin bahwasanya Islam itu adalah yang terbaik, agama yang benar. Kita berada dalam keadaan yang hak. Meskipun karomah, mukjizat jarang kita saksikan, kecuali Al-Quran masih tampak sampai sekarang. Nah, Quran itu kalau kita pikirkan Quran ini, kan ada tuh, kalau memang Quran ini bohong, kan ada tuh surat Al-Masad atau Al-Lahab, tabat yada abi lahabin watab, jangan watab, watab, yang pertama ngaji, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata bil akhirih. Nah, surat ini berbicara siapa? Terkait Abu Lahab dan istrinya. Jangan beda lagi. Abu Lahab. Abu Lahab masih hidup. Tapi dalam surat ini sudah dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu pasti celaka. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Intinya suaminya dan istrinya masuk neraka. Dia masih hidup dua-duanya. Kalau Quran ini bohong, atau berusaha saja dia mengelabui bahwasanya Quran ini biar bohong, kenapa Abu Lahab tidak masuk Islam? Kan? Biar anggaplah kalau dia munafik itulah, masuk Islam saja, kan berarti Quran ini apa? Nah, bohong kan? Saya masuk Islam. Kalau saya masuk neraka. Tapi qaddarullah wa ma syafa'al, tidak. Dan tidak terpikirkan oleh Abu Lahab seperti itu untuk membantah Quran ini. Kan? Ini saya pernah dengar dari salah satu dosen. Jadi Quran ini memang mukjizat dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat. Bahkan kalau kita mendengarkan ada saja orang yang salah membaca Al-Quran, satu harokat saja, ini pasti di telinga kita ini merasa ada yang kurang. Meskipun ketika tidak bisa membenarkan, tapi ini ada yang kurang. Ada pernah misalkan imam salah membaca, saya waktu itu belum lancar, sudah hafal tapi belum lancar, kan? Ini salah. Al-Quran ini makanya
mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini yang masih kita bisa saksikan, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini yang terkait penghuni surga, kita bisa lihat dari sifat-sifatnya, yaitu semua orang mukmin, muslim, muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Tidak boleh kita ta'yin. Ta'yin itu artinya kamu masuk surga. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh kita mentakyin orang masuk surga, kecuali, nah ini yang kedua, sudah ditakyin. Takyin itu ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penghuni surga yang kedua, ditakyin, ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa? Abu Bakar, sebutkan di sini. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali, ya, kemudian Abdullah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Zubair bin Awam, ya, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya. Kemudian ada yang lain, Bilal bin Rabah, yang mana terompak kaki, terompak kakinya bunyi di surga. Ada juga yang lain, Sabit bin Qais bin Syammas, Sa'ad bin Mu'az, ya, Abdullah bin Salam, ya, dan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu di hadisnya, ya. Kalau sudah ditakyin, ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh kita bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya, Ali di surga, Utsman di surga, boleh kita bilang seperti itu. Tapi kalau tidak ditakyin atau ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengatakan mudah-mudahan dia penghuni surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita mengatakan bahwasanya kamu nih masuk surga. Ya, tak boleh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, di sini juga patut kita ambil pelajaran terkait fisik. Ya, di sini disebutkan bahwasanya imra'ah sauda, perempuan yang hitam, kulitnya hitam. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kadang-kadang sahabat Nabi Muhammad SAW tidak ngeh dengan, ya, sahabat yang lain ternyata itu adalah penghuni surga. Terkadang sahabat yang lain nggak ngeh. Coba bayangkan, sahabat Nabi SAW kadang nggak ngeh, ya, makanya bertanya siapa, ya kan? Ternyata itu adalah penghuni surga. Yang mana kadang kita ada punya teman-teman, kadang kita anggap biasa, kita anggap remeh, ya, kita anggap artinya tidak ada apa-apanya, ya, bukan tokoh, bukan pejabat, tapi subhanallah di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi derajatnya. Pernah seorang perempuan yang sering nyapu di Masjid Nabi Muhammad SAW, waktu itu Nabi SAW tidak melihatnya. Kemana perempuan yang nyapu di halaman masjid ini? Ya kan? Dicari oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Loh, kok kalian tidak mengabarkan kepadaku bahwasanya perempuan itu sudah meninggal dunia? Karena mungkin sahabat mengira bahwasanya perempuan ini bukan siapa-siapa, artinya biasa saja. Tapi Nabi SAW menanyakan, ya, keadaan perempuan tadi. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW, di mana? Dia telah meninggal. Loh, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Akhirnya tunjukkan di mana kuburannya. Kuburannya di situ. Sholat di situ. Rasulullah SAW sholat di perempuan tadi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini saya dengar dari ceramah teman saya. Subhanallah, dia mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwasanya kita sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, ya,
sahabat-sahabat majelis, sahabat musola, sahabat masjid, sahabat bergaul. Tanyakan teman kita yang kok nggak ada, kemana? Barangkali dia sakit, barangkali dia perlu hajat, barangkali dia perlu bantuan. Tanya, nggak masalah, ya kan? Ini bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita, terutama yang satu, entah itu satu majelis, satu apa namanya, pengajian, satu musola dan yang lainnya. Ini termasuk bentuk kepedulian seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya. Hikmah dari hadis ini yaitu as-sur'u, ya. Ayan atau tidak sadarkan diri atau kesurupan. Ini ada dua. Yang pertama, sur'un bisababin tashnul a'sab, ya, wa hadha mardun udwi, artinya saraf yang rusak, ya. Saraf yang rusak di kepala kita ini bisa menyebabkan tak sadarkan diri, ya, kayak epilepsi ayan. Orang yang, mohon maaf ya, yang epilepsi itu harus minum obat terus, ya kan, minum obat terus supaya tidak kambuh, ya. Kemudian yang kedua, karena kesurupan karena jin dan syaitan, ya, karena jin dan syaitan. Kalau yang kedua ini, yang pertama bisa dicarikan dokter medis, yang kedua bisa lewat ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah. Kalau ruqyah ghairu syar'iyyah bisa juga sama-sama sembuh, tapi jalannya beda. Maksudnya apa? Kan kadang ada di antara kaum muslimin berobat dengan tukang sihir, ya kan? Atau berobat menggunakan jin, sembuh. Iya, sembuh. Ya kan? Karena pengobatan yang tidak syar'i juga bisa menyembuhkan. Semuanya dengan izin Allah tentunya. Makanya kita cari pengobatan ruqyah yang syar'i. Sebagaimana juga ada pengobatan medis yang haram bisa menyembuhkan. Bukan dianya yang menyembuhkan, Allahnya yang menyembuhkan, ya, lewat sebab bahan tersebut. Nah, kita juga ketika meruqyah harus mencari ruqyah yang syar'i, yang mana hanya ada doa Quran, ayat Quran, dan doa-doa atau zikir-zikir dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan, ya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, wa hadha dalilun ala anna syaitan yatakhabbathu minal massi wa huwa as-sar'u. Nah, ayat mendukung bahwasanya syaitan itu, ya, merasuki manusia itu ayat terkait riba, ya. Kalau yang sering makan riba itu biasanya dia jalan seperti orang kesurupan syaitan atau kerasukan syaitan, ya. Disebutkan di sini dalam ayat Al-Qur'an. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad fi musnadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin min asfarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pergi jauh. Famara bi imra'atin ma'ha sabiyyun yusra fa'atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatabal jinni wa takallama ma'ahu wa kharajal jinni. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di depan perempuan yang bersama anaknya. Anaknya itu kesurupan. Lalu dia membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabal jinni wa takallama ma'ahu wa kharajal jinni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata-kata pada jinnya itu, ya. Akhirnya jin itu keluar. Ya, fa'atat as-sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah ala dzalika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah oleh perempuan tadi karena sebab apa? Meruqyah atau bisa menyembuhkan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala
dari kesurupan anaknya tadi, dikasih hadiah. Jadi mungkin dari sini kita bisa ambil, misalkan, ya kan, tukang ruqyah meruqyah keluarga kita kasih hadiah, ya kan. Sebagaimana ada kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang diminta untuk dia pertama kali lewat, minta berteduh nggak dikasih. Akhirnya yang punya rumah itu kesengat, bahasa Bali, tersengat apa? Ular. Mintalah pertolongan sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Diruqyah sama sahabat Nabi Muhammad SAW dengan Al-Fatihah. Sembuh qadar Allah, dengan izin Allah sembuh. Beda memang kelasnya ya kalau sahabat-sahabat Nabi SAW dengan kita, ini kan sembuh. Akhirnya Pak dikasih hadiah kambing. Nabi tidak berani Nabi ngambil karena apa? Khawatir ini boleh apa enggak? Ini waroknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tanya kepada Nabi Muhammad SAW, boleh enggak? Boleh ambil hadiah itu. Nah, ikhwatifillah rahmakumullah ya. Yang juga disebutkan bahwasanya suatu ketika Syekhul Islam, ini sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, Syekhul Islam pernah diminta, Syekhul Islam rahimahullah taala pernah ya meruqyah perempuan. Pernah meruqyah seorang laki-laki yang dirasuki jin perempuan. Ya, jin perempuan itu suka ternyata sama orang tadi. Ya kan, ditanya oleh Syekhul Islam, kenapa kamu masuk sini? Saya suka sama laki-laki ini. Tidak boleh keluar kamu, katanya. Ya. Tidak boleh kamu keluar karena laki-laki ini nggak suka sama kamu. Ya. Jinnya bilang, ini uridu ana hujja bihi. Saya ingin haji bersamanya. Qala huwa la yuridu an tahujji bihi ukhruji. Ini laki-laki ini nggak mau haji sama kamu. Ya, jin perempuan masuki laki-laki. Kamu nggak mau keluar. Faja'ala yaqra'u 'alaiha wa yadrubu rajul darban 'azima. Jin tidak mau keluar, akhirnya dibacain ruqyah, bacain ayat-ayat. Ya. Faja'ala yaqra'u 'alaiha wa yadribu rajula darban 'azima. Syekhul Islam bacain ayat Al-Quran sambil mukul-mukul siapa? Laki-laki yang kesurupan ini dengan pukulan yang cukup atau lumayan keras. Hatta inna yada Syekhul Islam auja'athu min syiddati darb, sampai pukulannya Syekhul Islam itu membuat sakit ya orang yang kesurupan tadi. Faqalat jinniyah, jin perempuan itu mengatakan ana akhruj karamatan lisyekh. Oke, aku keluar ya. Saya keluar tadi ya. Ya, saya keluar tadi ya. Nah, saya keluar dengan atau berkat keramat. Nah, kalau bahasa Balinya keramat atau karomah dari engkau wahai Syekh. Ya kan? Saya mau keluar, tapi dengan catatan keramat, karomah dirimu. Nah, Syekhul Islam mengatakan, qala la tukhruji. La tukhruji karamatan li. Jangan kau keluar karena sebab keramat dariku atau karomah dariku. Enggak mau saya. Ya kan? Ukhruji ta'atan lillahi wa rasulihi. Keluar kamu karena taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Famazala biha hatta kharajat. Terus di sana tidak mau keluar, pokoknya dia mau keluar kalau dibilang keramat, ya. Tapi Syekhul Islam mengatakan jangan keluar kecuali kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus gitu sampai dibaca-baca bahkan keluar, akhirnya keluar. Walamma kharajat yadribu istayqata ar-rajul. Ketika sudah keluar jin perempuan tadi, laki-laki itu bangun. Faqala man ladzi jaa bihi ila hati syekh. Man ladzi jaa bi ila hadrati syekh. Perempuan laki-laki yang kesurupan tadi mengatakan, "Ini kok bisa saya di sini? Apa yang membawa saya ke sini di hadapan Syekhul Islam?" Qalu subhanallah. Mereka mengatakan, orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Ama ahsasta bid-darbi alladhi kana yadribuka ashad ma yakun?" Aku enggak merasa engkau udah dipukul sangat keras tadi.
Qala ma ahsatu bidarb wala ahsatu bi syai'. Laki-laki yang kesurupan tadi mengatakan enggak merasakan apa-apa kata dia. Wal amsilatu ala hadza katsiran. Orang-orang kesurupan seperti ini banyak. Ya. Banyak contohnya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kalau orang yang kesurupan jin ini atau orang kesurupan atau tipu daya dan gangguan syaitan bisa ada dua kemungkinan. Pertama, kita bisa cegah dengan zikir pagi, petang, sholat, 5 waktu. Pokoknya intinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi qadarullah kadang kena juga. Meskipun kadang orang itu orang soleh. Jangan kira orang soleh kalau orang kesurupan ini berarti enggak soleh, bukan juga seperti itu, enggak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga disihir, ya kan? Pernah juga disihir, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan siapa yang enggak tahu kesolehan Nabi Muhammad SAW, ya. Nah jadi intinya kalau sudah kena, ya kan? Kalau sudah kena kita obati dengan ruqyah. Ya, kita obati dengan ruqyah. Idza waqa'a al-insan fa innahu yaqra' alaihi ayat min al-Qur'an fiha takhfifun wa tahdhir wa tadhkir wa isti'adzah billah hatta yakhruj. Ya, artinya kita diruqyah oleh orang. Nah, ini juga ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait ruqyah yang tidak orang yang masuk surga tanpa hisab, di antaranya adalah orang yang tidak minta ruqyah. Ada dua ulama, ya, ada yang mengatakan jangan meminta ruqyah. Ada yang mengatakan boleh meminta ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah. Ini hadis ini juga pernah saya sempat ketika kuliah ini membuat dilema, ya kan. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya di antara orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta ruqyah. Tapi kenyataannya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ruqyah, ya kan? Apa hukumnya ruqyah berarti kalau gitu? Ruqyah, ya, tidak masalah. Ya, hukumnya ruqyah tidak masalah. Intinya ruqyahnya itu ruqyah yang syar'iyah. Di antara ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah dia meminta ruqyah yang tidak syar'iyah. Wallahu taala alam. Tapi lebih baiknya memang kita tidak meminta untuk diruqyah. Tidak diminta untuk diruqyah. Tapi kalau ada orang datang tiba-tiba misalkan sakit keluarga kita dan keluarga kita itu tidak tahu menau, ya kan? Tidak tahu menau, misalkan teman kita sakit misalkan atau keluarga kita sakit, ya kan? Kita yang mintakan atau kita yang meruqyah dia. Kita yang mintakan ruqyah. Jangan, kita harus punya inisiatif gitu. Inisiatif supaya saudara kita sembuh dari sakit jin atau syaitan. Kita yang memintakan orang lain, atau kita yang meruqyah saudara kita supaya sembuh. Ya. Itu intinya ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi sebaiknya kita tidak meminta untuk diruqyah, ya. Sebaiknya kita tidak minta untuk diruqyah orang lain, kita berusaha meruqyah diri kita sendiri. Kalaupun terkena sakit, sebaiknya ya sakit yang terkait jin tadi, ya, sebaiknya keluarga yang lain memiliki inisiatif untuk mencarikan tukang ruqyah atau ruqyah dirinya, dia yang meruqyah saudara yang sakit tadi. Jangan nunggu dia yang minta dicarikan. Ya, keluarganya yang harus sigap gitu. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita di antara muslimin masih masuk surga tanpa hisab. Seperti itu. Artinya kehati-hatian dari hadis tadi. Yang qadifillah rahmakumullah. Ya. Kemudian sampai di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan hadis terkait
perempuan yang tidak sadarkan diri tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-36 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW kalau bercerita itu benar-benar menghayati, ya, sahabat Nabi SAW, sehingga sahabat Nabi SAW paham, seakan-akan dia menceritakan dengan, ya, seakan-akan Nabi SAW menceritakan percis sekali ceritanya. Nah inilah karena memang Nabi SAW kan diberikan wahyu, bisa menceritakan apa adanya, ya, dengan sebenar-benarnya. Nah, dharabahu qaumuhu fa'admauhu. Kaumnya atau kaum para nabi sering memukul, ya, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sehingga berdarah, ya. Faja'ala yamsahu dam an wajhihi, ya, sehingga apa? Dia mulai mengusap darah dari wajahnya. Wa huwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, muttafaqun alaih. Ya. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipukul juga, ya. Pernah juga dilempar batu, ya kan, ketika ke Taif, sehingga malaikat penjaga gunung ingin melimpahkan dua gunung itu kepada kaum Taif. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan. Saya mendoakan supaya di sini adalah orang-orang yang penduduk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mendoakan dan memohonkan ampun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan benar pada Allah. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif itu muslim. Ya, padahal penduduk gunung jauh, ya, dari Mekah jauh. Dan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah terwujud, ya kan. Nah, ini salah satu Mishkatun Nubuwah, tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak di antara, ya, di antara orang penduduk Taif masuk Islam di situ. Kita baca penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hadzal hadis yahkin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an mimma jara lil anbiya alaihi salatu wassalam. Wal anbiya kallafahumullahu taala bi risalah li'annahum ahlun laha. Jadi hadis ini menceritakan tentang apa yang terjadi kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif, memerintahkan mereka untuk menyebarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena merekalah yang paling pas, paling tepat untuk menyampaikan risalah. Jadi bukan abal-abal, tapi Allah paling mengetahui siapa yang pantas menjadi nabi dan rasul. Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya, Allah lah yang paling tahu di mana ia meletakkan risalahnya. Tentu ini minta maafnya sedikit lagi. Allah paling tahu di mana meletakkan risalahnya, baik siapa orangnya atau di mana diutusnya, ya kan? Kok enggak di Indonesia ada nabi? Kok enggak ada di Indonesia ada rasul? Allah lah yang paling tahu di mana nabi dan rasul diletakkan
di mana risalahnya diletakkan dan siapa orang yang membawa risalahnya. Inilah firman Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya, bukan penunjukan orang, tapi Allah. Makanya ini salah satu ayat yang membantah Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Karena kan banyak sekarang nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu. Ya, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian, menambah keilmuan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.